ini 86035059 dengan prodi PTSD. Pada kesempatan ini saya akan membahas isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional dengan mengaitkan pada pilar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan nasional Indonesia saat ini berada di persimpangan tantangan besar kesenjangan akses, perubahan cara belajar akibat teknologi, hingga penurunan nilai karakter di kalangan pelajar. Di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, kita memiliki warisan pemikiran mendalam dari Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Pemikirannya bukan sekedar teori masa lalu, melainkan pilar atau tiang penyangga yang kokoh untuk menopang sistem pendidikan kita agar tetap berjalan pada jalur yang benar. Melalui presentasi ini, saya akan mengaitkan makna pilar pendidikan, prinsip dasar Ki Hajar Dewantara, relevansinya, dan bagaimana nilai menjadi solusi atas persoalan pendidikan kita hari ini. A. Makna pilar dalam pendidikan. Kata pilar dalam pendidikan dimaknai sebagai dasar landasan atau tiang penguat yang menjadi fondasi utama dalam membangun sistem pendidikan sebagai bangunan yang membutuhkan tiang agar berdiri kokoh dengan tidak mudah roboh. Pendidikan pun memerlukan prinsip-prinsip dasar sebagai penentuan orang. Tanpa pilar yang jelas, pendidikan hanya akan menjadi serangkaian kegiatan mengajar dan belajar yang tidak memiliki tujuan yang sama, tidak berpihak pada kemanusiaan, dan mudah terombang-ambing oleh perubahan zaman. Dan B. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ada 3 prinsip utama atau semboyan pendidikan yang menjadi jiwa seluruh pemikiran, yaitu yang pertama, ing arso sung tulodo, artinya di depan seorang pendidikan harus memberi teladan atau contoh. Pendidikan bukan hanya soal mengajarkan materi, tetapi lebih menunjukkan perilaku baik yang bisa ditiru peserta didik. Yang kedua yaitu ing madya mangun karso, artinya di tengah atau di antara peserta didik, pendidik harus mampu membangun semangat, kemauan, dan kemandirian belajar. Dan yang ketiga, tutwurya handayani, artinya di belakang atau dari belakang, pendidikan harus mampu memberikan dorongan, dukungan, dan semangat agar potensi anak berkembang secara maksimal sesuai kodratnya. Ketiga semboyan ini saling berkaitan dan harus berjalan beriringan dalam setiap proses pendidikan. C. Relevansi dan tantangan di era digital. Jika kita lihat konteks saat ini, di mana pembelajaran daring, literasi digital, dan teknologi menjadi kebutuhan, prinsip Ki Hajar Dewantara justru semakin relevan meski penerapannya menghadapi tantangan baru. Yang pertama, menurut Ing Arso Sung Tulodo, di era digital, dulu teladan diberikan lewat interaksi tatap muka, kini beralih ke ruang maya. Tantangannya adalah guru dan orang tua sering kali melarang anak menggunakan gawai berlebihan. Namun, di sisi lain,
terlihat sibuk sendiri dengan ponsel saat bersama anak. Contohnya, di media sosial banyak pendidikan berbagai materi inspiratif, namun ada juga menyebarkan ujaran kebencian. Menurut Ing Madya Mangunkarso dalam pembelajaran daring, yaitu di era digital, tantangan utamanya adalah rendahnya semangat belajar, keaktifan siswa karena jarak fisik. Prinsip ini menuntut guru tidak hanya sekedar membagikan lewat tautan atau tugas tertulis, tetapi harus di tengah siswa untuk membangun suasana belajar yang menyenangkan, interaktif, dan memancing rasa ingin tahu. Contohnya adalah guru yang mengajak siswa berdiskusi lewat forum daring atau membuat proyek kreatif digital sehingga semangat belajar tetap terjaga meski tidak bertemu langsung. Dan terakhir, refleksi menjawab persoalan pendidikan nasional. Banyak persoalan pendidikan nasional kita saat ini, mulai dari ketimpangan kualitas pendidikan antar wilayah, masalah karakter menurut Ki Hajar Dewantara. Memberikan jawaban mendasar, pendidikan harus berpusat pada manusia, bukan sekedar sarana transfer ilmu. Jadi, pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pilar abadi. Teknologi akan terus berubah, kurikulum akan terus diperbarui, namun prinsip mendasar pendidikan memberi teladan, membangun semangat, dan memberi dukungan tidak akan pernah lengkang oleh waktu, mewujudkan pendidikan Indonesia yang maju dan berkarakter. Dimulai dari memegang teguh pilar-pilar ini dalam setiap langkah kita. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.